kurang pengetahuan. Untuk pertanyaan yang Ya, pertama, apakah Teteh tahu apa itu parenting? tahu. Kalau parenting itu kan ilmu untuk mendidik, ya, untuk Ya, mendidik anak-anak biar apa sih? Ya intinya mah biar belajar disiplin, bertanggung jawab, gitu. Untuk tumbuh kembang anak. Gitu. Intinya itu ya. jadi parenting itu intinya ilmu yang untuk mendidik anak ya Teh ya. Membimbing anak ya. Membimbing Ya, anak. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa yang menjadi ya. sebab orang tua tidak dapat mendidik anaknya dengan baik? Biasanya karena faktor lingkungan yang sekarang itu lagi rame itu sama faktor digitalisasi gitu. Kenapa? Karena anak-anak sekarang kan udah dari kecil dari seusia dini itu kan udah dikasih gadget. Jadi dia udah mulai berpikir udah beda, nggak kayak anak-anak. Ditambah lagi lingkungannya ya Teh, yang belum tentu positif semua. Terus pertanyaan yang ketiga ada, hal apa saja yang menjadi kendala orang tua dalam mendidik anak di zaman sekarang? Kendalanya yaitu digitalisasi sekarang, karena anak apapun sekarang dia bisa searching, bisa buka HP, bisa cari-cari di YouTube, bisa dari pergaulan, lingkungan juga. Jadi kita tantangannya itu sama lingkungan, sama zaman yang beda dari yang dulu sama yang sekarang. Kebutuhan pelatihan, di mana di sini ada 3 pertanyaan Teh. Untuk pertanyaan yang pertama, Ya, apakah Teteh menyimak konten tentang tips mendidik anak di internet? ya sering. Di mana Teteh menyimak konten tentang tips mendidik anak tersebut? Misalnya dari media sosial sih, Media yang sering saya buka sosial. dari Instagram. Dari Instagram. Yang ketiga, apakah Anda merasa perlu belajar lagi tentang parenting atau ilmu mendidik anak Iya, yang perlu. perlu? Karena beda didikan zaman dulu sama zaman sekarang ya. Kalau dulu memang harus keras, tegas. Kalau sekarang kan kita harus kayak teman, Kak. Nah, nggak bisa keras. Untuk yang pertama, pertanyaannya ada, apakah Teteh tuh mengetahui aplikasi apa aja yang digunakan anak? Iya, Apakah Teteh memahami dampak gadget pada perkembangan anak? iya dong. Apakah Teteh tahu bahaya apa saja yang dapat terjadi kepada anak jika tidak memahami tentang privasi dan keamanan data anak? Iya, tahu dampaknya. Apakah Teteh mampu mengajarkan anak tentang keamanan online, privasi, dan mengenali bahaya di internet? Iya, Lanjut, apakah Teteh tahu berapa jam rata-rata anak Teteh menatap HP atau TV? iya. Kalau gadget, ini kasih waktunya cuma hari Sabtu. Itu juga 3 jam. Nggak Berarti boleh lah cuman weekend. terus-terusan 1 jam. Setengah istirahat, sejam setengah istirahat. Jadi nggak di full. Apakah Teteh menerapkan aturan yang ketat terhadap penggunaan gadget bagi anak? Sangat. Iya, Banget. Pemilihan konten Teh. Apakah Teteh memilihkan konten tertentu untuk anak-anak? iya, Apakah Teteh sering berbincang dengan anak tentang konten yang ditonton? iya. Ya biar dia tahu apa yang baik yang mana, yang salah mana, betul yang mana, yang boleh dilakukan. Apakah Teteh menggunakan gadget itu untuk belajar sama anak juga? Kadang-kadang Kadang, berarti mungkin ya. Menggunakan gadget untuk belajar bersama tentang apa? biasanya ya kayak gitu, misalkan parenting atau misalkan ada film kartun atau ada pembelajaran yang mengedukasi, nah itu disampaikan. Ini kamu boleh niruin, ini nggak boleh, ini bahayanya gitu. Apakah Teteh sering membatasi konten tertentu yang ditonton oleh anak? Iya, Apakah anak Teteh sering cerita tentang pengalaman apa saja yang anak Teteh dapat ketika menggunakan gadget? iya, Lalu ada pendidikan emosional. Pertanyaannya hanya ya, satu,
Apakah Teteh mengajarkan anak untuk mengenali dan mengelola emosi mereka ketika berinteraksi dengan teknologi? Ya, Mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pertanyaannya, apakah Teteh sering berdialog untuk meningkatkan berpikir kritis anak tentang informasi yang ditentukan anak secara online? ya, Peran teladan. Pertanyaannya, apakah Teteh menjadi contoh yang baik dalam penggunaan teknologi dengan cara sehat dan bertanggung jawab? ya. Adaptasi terhadap perubahan. Pertanyaannya, apakah Teteh terus memperbarui pengetahuan mengenai tren dan perkembangan teknologi serta dampaknya terhadap anak? Iya. Yang keempat, ada aspek kurikulum. Di antaranya yang pertama ada strategi belajar. Untuk yang pertama, pertanyaannya, jika ada kesempatan belajar metode belajar, seperti apa yang dapat memungkinkan untuk diikuti oleh Teteh? Pilihannya ada, pertama ada pelatihan tatap muka secara langsung selama 2 minggu berturut-turut, terus ada membaca buku, ada menyimak materi video penjelasan dan e-book. Kalau saya sih mungkin lebih suka pelatihan yang tetap langsung. Berapa jam dalam sehari dari waktu senggang Anda yang bisa Anda luangkan untuk belajar tentang ilmu mendidik anak? Untuk belajar, ya kurang lebihnya 2 jam sih. Bahan ajar. Pertanyaannya, bentuk informasi seperti apa yang mudah dipahami oleh Teteh? Kayak misalkan informasi dengan bahasa sederhana, atau informasi yang disertai contoh, apa informasi yang disertai contoh serta ilustrasi dalam konteks yang pernah Teteh dengar. Nah, ya mungkin kan ilustrasi disertai sama contoh. Yang baiknya mah maksudnya itu dari konteks yang sering kita dengar. Apakah contoh dan ilustrasi dapat membuat Teteh lebih mudah dalam memahami sebuah informasi? Ya, betul, sangat membantu. Apakah semua contoh yang tidak pernah Teteh dengar dapat membantu Teteh memahami sebuah informasi? Ya, tidak membantu kalau yang tidak pernah didengar. Media belajar Teh ada 4 pertanyaan. Terakhir, di mana pertanyaan pertama, apakah Teteh pernah membaca informasi dalam bentuk poster atau gambar? Ya. Seberapa besar media tersebut dapat membantu Teteh dalam memahami informasi? Cukup membantu. Pertanyaan kedua, seberapa besar media video dapat membantu Anda memahami informasi? Cukup membantu juga. Seberapa besar teks bacaan digital dapat membantu Teteh dalam memahami informasi? Teks digital ya sangat membantu. Dari 3 media ini, media manakah yang paling membantu Teteh dalam memahami informasi? Di antaranya ada media gambar, media teks digital, dan media video. Lebih ke media video. Mungkin Teteh itu saja pertanyaannya. Makasih atas waktunya. Maaf ngerepotin.